Akses TIK. TIK dapat diakses melalui berbagai cara. Yang pertama, kita dapat berlangganan telepon rumah atau kantor, atau yang disebut dengan fixed telepon. Cara kedua, kita dapat berlangganan telepon seluler atau mobile cellular subscription. Kemudian yang ketiga, kita dapat berlangganan internet pita lebar atau broadband ya untuk rumahan atau kantoran yang disebut dengan fixed broadband subscription. Kemudian yang keempat, kita dapat berlangganan internet pita lebar melalui ponsel kita yang disebut dengan mobile broadband subscription. Nah, keempat hal ini, dengan keempat cara ini kita dapat mengakses TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, kemudian di sini secara statistik untuk melihat tingkat ya akses TIK di masyarakat, itu kita bisa lihat yang pertama berapa banyak jumlah rumah tangga yang memiliki komputer. Kemudian berapa banyak jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap internet. Dan yang ketiga, berapa banyak orang atau individu yang memiliki telepon seluler. Tren akses TIK. Menurut survei ITU, terdapat peningkatan jumlah pelanggan telepon seluler. Dan diiringi dengan peningkatan melonjaknya subscription atau pelanggan mobile broadband. Jadi di sini bisa kita lihat dan kita juga sudah rasakan ya di tengah masyarakat, hampir seluruh masyarakat Indonesia memiliki ponsel. Bahkan ada yang memiliki lebih dari satu ponsel. Nah, tentu setiap ponsel itu atau sekarang dikatakan smartphone itu pasti dia berlangganan internet atau mobile internet subscription. Nah, ini mengkonfirmasikan statistik dari ITU ya, makanya kenapa di sini terdapat lonjakan yang sangat tinggi pelanggan internet mobile. Nah, di sisi lain, dengan semakin meningkatnya tren mobile phone atau smartphone, di sini kita bisa lihat semakin lama ini telepon rumah atau telepon kantor sudah mulai ditinggalkan. Artinya sudah mulai beralih ke telepon seluler. Bahkan banyak sekali rumah tangga yang tidak memiliki telepon rumah, tapi memiliki ponsel atau smartphone. Pemanfaatan TIK. Tingkat pemanfaatan TIK dapat diukur melalui, pertama, jumlah orang yang menggunakan internet. Kedua, dapat juga diukur melalui ICT skills. Yang ketiga, bandwidth internasional yang dimiliki oleh suatu negara. Yang keempat, fixed broadband internet traffic, yaitu traffic broadband internet secara internasional. Yang kelima adalah mobile broadband internet traffic, atau traffic atau arus lalu lintas internet secara mobile. Sekarang kita lihat tren pemanfaatan TIK di dunia. Secara internasional atau di dunia ini terdapat peningkatan jumlah pengguna internet. Nah, saat survei ini dilaksanakan pada tahun 2018 ya, ITU mencatat bahwa separuh dari populasi dunia ini menggunakan internet, yaitu sebesar 51,2% ya dari populasi dunia. Kemudian sekarang kita lihat dari ICT skills gitu ya, atau keterampilan menggunakan TIK. Nah, di sini kita lihat perbedaan antara ICT skills di negara maju dan di negara berkembang. Memang di negara berkembang itu masih berada di bawah negara maju. Nah, dalam hal ICT skills. Nah, oleh karena itu ya, kita harus terus meningkatkan diri ya dalam hal ICT skills kita. Nah, di sini kita lihat ICT skills dibagi menjadi 3 tingkatan, basic, intermediate, maupun yang advance atau yang tingkat tinggi. Nah, baik ketiga tingkatan itu di negara berkembang itu memang masih berada di bawah negara maju dalam hal ICT skills. Berikutnya, dalam hal pemanfaatan bandwidth internasional,
Nah, di sini kita lihat terdapat tren peningkatan dalam pemanfaatan bandwidth internasional, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Ya, hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur TIK atau akses TIK di berbagai negara itu sudah mengalami peningkatan. Kemudian, di sini kita lihat seiring dengan trennya meningkatnya akses penggunaan mobile seluler atau ponsel. Nah, di sini kita lihat juga terdapat lonjakan dalam traffic, ya. Ini indikatornya adalah traffic atau lalu lintas mobile broadband. Jadi, karena banyaknya orang yang menggunakan internet melalui ponsel, nah, maka di sini kita bisa lihat trafficnya juga semakin meningkat. Nah, namun di sini kita belum tahu ya apa manusia atau masyarakat itu memanfaatkan mobile internet itu untuk apa. Jadi ini hanya mengukur trafficnya saja. Kan kita bisa menggunakan mobile ya, internet mobile itu untuk bermain ya, untuk mengakses informasi, untuk belajar dan seterusnya gitu ya. Nah, kita di sini belum tahu pemanfaatan seperti apa, hanya melihat trafficnya saja. Pemanfaatan telepon seluler atau ponsel. Beberapa jenis pemanfaatan telepon seluler yang populer di masyarakat antara lain, yang pertama, bisa digunakan untuk menelpon. Yang kedua, digunakan untuk mengirim pesan singkat atau SMS. Yang ketiga, digunakan untuk hiburan, ya, bermain game, nonton, ya, dan seterusnya. Dan yang keempat, digunakan untuk internet. Nah, semakin tinggi level atau tingkatan literasinya, maka semakin optimal pemanfaatan telepon selulernya. Ya, sesuai dengan namanya smartphone, ya, mestinya smartphone itu memberikan manfaat yang positif bagi penggunanya. Kemudian, pemanfaatan telepon seluler, ya, sudah tidak lagi hanya untuk telepon SMS, tetapi sudah beralih untuk pemanfaatan internet, mengirim gambar, share gambar, foto, ya, untuk mencari informasi, ya, dan seterusnya. Oke, di sini kita bisa simpulkan bahwa ICT literacy merupakan literasi dalam menggunakan TIK, ya, antara lain komputer, telepon seluler, internet, ya, sehingga di sini kita punya data dan informasi yang kita miliki itu kita bisa jadikan indikator untuk mengukur tingkat literasi TIK seseorang atau literasi TIK di masyarakat. Silakan tonton video berikut untuk mengenal lebih jauh mengenai ITU atau International Telecommunications Union dan standar ITU yang memberikan pondasi bagi masyarakat informasi. Pada pertemuan kali ini, kita telah mempelajari penerapan TIK di masyarakat. Antara lain, inovasi sosial dan ekonomi masyarakat, literasi TIK dan digital skills, dan yang ketiga, akses dan pemanfaatan TIK di masyarakat. Cukup sekian perkuliahan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.